Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kainyu. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya guys. Untuk Boruto chapter 67 versi bahasa Inggris rilis 20 Februari 2022 jam 10 malam guys di alamat mangapluswesa.co.jp. Sedangkan bahasa Indonesia rilis 21 Februari tahun 2022. Bocoran manga Boruto chapter 67 penuh berjudul Keretakan. Sampul chapter ini menunjukkan Eide berdiri sendiri guys, dengan tangan kiri dimasukkan ke saku celana pendeknya. Lalu apa bocorannya? Simak baik-baik ya guys. Hal yang disorot di awal, bagaimana semua terkejut atas kejadian tidak terduga di mana Kawaki melubangi dada Boruto hingga sekarat. Eida mengatakan bahwa Boruto adalah target untuk pengorbanan Jubi untuk Kode. Jika Boruto mati, tentu saja target Kode hanyalah Kawaki. Disinilah Eida tidak akan tinggal diam jika Kode berusaha menjadikan Kawaki korban Jubi. Sedangkan Kode masih belum bisa berpikir mengenai masalah ini saat itu. Karena rencana yang berantakan, tentu saja Kode sangat bingung di sini. Kode mengatakan bahwa bahkan jika Kawaki memperoleh kekuatan, segalanya akan tetap sama untuk Kawaki. Kawaki tidak akan pernah bebas selama dia hidup. Kawaki akan berada di bawah belas kasihan sesuatu yang lain guys, mulai sekarang dan selamanya. Kode mengerti bagaimana rasanya memiliki takdir seperti itu. Tentu saja perkataan Kode ini sangat sensitif. Karena Kawaki selama ini memang tidak menginginkan karma. Tapi karena demi melindungi Naruto, Kawaki akhirnya mengaktifkan karmanya kembali. Pada akhirnya Kode memutuskan untuk melepaskan Shikamaru. Tentu saja ini wajar karena rencana Kode gagal. Dengan ini untuk sementara Shikamaru masih aman. Kita tunggu saja chapter selanjutnya untuk nasib Shikamaru. Perkataan Kode sebelumnya membuat Kawaki marah guys. Kode yang membuat 3 tanda cakar memutuskan untuk mundur untuk sementara waktu. Namun Kawaki menggunakan dojutsu atau Sukuna Hikona ternyata berhasil mengecilkan tanda cakar Kode. Dengan mengecilnya tanda cakar Kode, dia gagal untuk masuk ke tanda cakar ini. Ini menegaskan bahwa memang dojutsu Isshiki bisa mengcounter teknik cakar Kode. Kawaki terus mengecilkan tanda cakar Kode untuk mencegah Kode melarikan diri guys. Tentu saja ini membuat Kode frustasi dan terpojok. Dengan keren Kawaki mengancam Kode, dia bahkan membunuh saudaranya demi Naruto. Tentu dia tidak akan melepaskan Kode. Diperjelas di sini bahwa Kawaki masih memiliki tanduk dan dojutsu Isshiki di mata kirinya dengan 4 segitiga kuning. Disinilah Kawaki mencoba menyerang Kode dengan 6 besi hitam. Awalnya Kode berhasil menghindar. Kode lalu menyerang Kawaki dengan cakarnya. Namun Kawaki dengan mudah menangkis dan meninju Kode dengan telak. Bukan hanya meninju, Kawaki menendang Kode dengan keras juga ya guys. Kode menyadari bahwa perbedaan kekuatan terasa di mana Kawaki lebih kuat darinya saat itu. Shikamaru yang bebas melihat Naruto, tampak Naruto menggendong Boruto yang lemas di lengannya. Naruto berteriak agar Boruto yang tak berdaya membuka matanya. Shikamaru juga melihat lubang di dada Boruto. Boruto masih lemas di sini. Tentu Naruto yang menangis bertanya-tanya, apakah ini hanyalah mimpi buruk? Bahkan dia menonaktifkan mode Saginya. Shikamaru juga berusaha menenangkan Naruto. Ketika pertarungan dahsyat, Kawaki dan Kode tentu ledakan terjadi di dekat mereka. Namun Naruto hanya bisa menunduk berharap Boruto sadar. Disinilah Shikamaru berteriak agar Naruto sadar bahwa dia adalah Hokage. Dan itu adalah keputusan Naruto sendiri. Namun Naruto masih tidak bisa menanggapi Shikamaru.
Kawaki dan Kode melakukan pertarungan fisik yang sangat seru. Bahkan sampai di dekat Boruto, Naruto, dan Shikamaru, disinilah Kawaki berhasil menembus bahu Kode dengan 3 besi hitam. Saat ini, Kode merasa bahwa dia akan terbunuh oleh Kawaki. Disinilah Kawaki mengerahkan tangannya ke wajah Kode. Dia mengisi energi dan hendak menembak Kode. Kawaki sempat menyinggung mengenai siapa yang ingin bertemu dengannya, tapi Kawaki mengancam, selama dia mengincar Hokage, Kawaki akan membunuh mereka. Sebelum meledak, Kode tampak meraih sabuk hitam yang membelah rambutnya. Sekilas terjadi ledakan besar. Namun, terkejutnya Kawaki melindungi Naruto, Shikamaru, dan Boruto dari ledakan. Dia menggunakan tubuhnya agar mengurangi dampak ledakan terhadap mereka. Akibatnya, tubuh Kawaki mengalami dampak serius, guys. Ternyata yang terjadi bagaimana Kode terlihat menarik tubuh Daimon setengah. Tentu kemampuan Daimon untuk merefleksikan serangan membuat serangan cakra Kawaki dipentalkan lebih besar kepada Kawaki. Tentu saja Eida sedikit kesal karena Daimon tiba-tiba ditarik keluar. Daimon yang tidur akhirnya terbangun dan menanyakan apa yang terjadi. Tentu saja Kode berterima kasih karena Daimon menyelamatkan nyawanya. Shikamaru terkejut melihat itu dan bertanya-tanya mengenai kekuatan Daimon. Meski Daimon marah dan ingin menyerang musuh Kode, Kode mendorong masuk Daimon kembali ke pelukan Eida. Tapi Eida tampak marah karena tindakan egois Kode. Kode membahayakan nyawa Kawaki dan jika Kawaki akan terbunuh, Eida mengatakan akan melawan Kode. Kawaki tampak pingsan di tanah. Kemudian Kode memeriksa denyut nadi Kawaki. Ternyata Kawaki masih hidup. Eida tampak lega. Namun, dia akan mengancam untuk mengirim Daimon untuk menyerang Kode di sini. Kode menatap Kawaki yang pingsan. Dia berpikir bahwa saat ini tidak bisa mengalahkan Kawaki. Kode akhirnya berencana melepas pembatas kekuatan untuk bisa mengalahkan Kawaki. Tentu, itu harus berkaitan dengan Amado. Pada akhirnya, Kode menghilang dengan bekas tanda cakar silang di tanah. Setelahnya, Shikamaru menyadari bahwa Kode telah kabur dari sana. Terjadi percakapan antara Shikamaru dan Naruto. Shikamaru mengatakan bagaimana cara mereka mengatasi Kawaki mulai saat ini. Naruto mempertanyakan apa maksud dari Shikamaru. Disinilah Shikamaru menjelaskan bagaimana Kawaki membunuh temannya tanpa ragu, meskipun memang itu adalah pilihan yang sulit. Shikamaru mempertanyakan bagaimana sikap Kawaki yang rela melakukan apapun demi tujuannya. Tapi disinilah Naruto tetap menyangkal apa perkataan Shikamaru. Bahkan Naruto tidak bisa mengizinkan Kawaki diusir dari desa. Shikamaru menegaskan bagaimana opini publik mengenai tindakan Kawaki, di mana ini akan menjadi masalah ke depannya. Disinilah Naruto berkata dengan tegas, di mana Kawaki tetap adalah anaknya dan Boruto adalah saudara Kawaki. Meskipun Shikamaru menegaskan bahwa Kawaki membunuh Boruto, Naruto tidak mau mendengarkan apa yang Shikamaru katakan. Namun tidak diduga, Boruto tiba-tiba sadar dan bertanya, siapa yang terbunuh dari percakapan mereka? Boruto ternyata belum mati dan luka di dadanya sudah tertutup. Bahkan Boruto sudah bisa duduk sendiri. Ini membuat Naruto dan Shikamaru terkejut karena luka seperti sebelumnya sangat mematikan dan mustahil akan pulih, guys. Kemudian saat Boruto sadar dan duduk, tiba-tiba muncul awan dan waktu terhenti. Disinilah Momoshiki muncul di depan Boruto. Momoshiki mengatakan jika dia kehilangan wadah, jiwanya akan benar-benar lenyap dalam sekejap. Sama seperti apa yang terjadi pada wadah Hisiki. Secara bersamaan, berfungsi sebagai wadah bagi jiwa juga adalah jangkar yang mengamankan jiwa ke dunia untuk hidup. Momoshiki tidak mampu kehilangan satu-satunya wadah yang berharga, itu demi dirinya sendiri. Boruto kemudian memegang dadanya. Disinilah terjadi gambaran kilas balik. Momoshiki menjelaskan bahwa sebagian dari jantung dan paru-paru Boruto hancur. Dan selain itu, Boruto kehilangan banyak volume.
Jadi secara alami Boruto akan mati. Momoshiki telah memberitahu Boruto seperti itu. Pada kilas balik saat Shikamaru menanyakan kondisi Naruto di halaman 13. Ternyata Momoshiki telah muncul tepat di belakang Shikamaru dan Naruto saat itu. Tentu dengan menghentikan waktu. Momoshiki telah mengaktifkan keduanya, byakugan di matanya, dan mengangkat telapak tangan kanannya yang tertanam Rinnegan. Sepertinya Momoshiki bisa memanipulasi pola karma untuk melebarkannya dan mengarahkannya ke dada Boruto. Luka langsung untuk menutupnya. Ini terlihat seperti pola burung Garuda. Kesimpulannya guys, Momoshiki menghidupkan kembali Boruto menggunakan sebagian dari karma. Tampak terlihat visual piramida persegi, karma runtuh. Sepertinya yang sudah diketahui, karma terbuat dari semua komponen Momoshiki yang telah dikompresi dan didigitalkan. Sudah dikompresi dan mengintegrasikan ke dalam tubuh Boruto pada titik 82%. Jika sisa 18% sudah benar-benar terdekompresi, Momoshiki akhirnya akan mencapai reinkarnasi yang sempurna. Jika hal itu sendiri telah hancur, maka semuanya menjadi sia-sia guys, dengan sangat terpaksa dan karena kebutuhan. Konversi yang tersisa 18% menjadi data Boruto. Momoshiki kemudian membuat jaringan seluler baru untuk menggantikan apa yang telah hilang guys. Jadi singkatnya adalah bahwa Momoshiki menggunakan komponen yang seharusnya untuk tubuhmu sendiri untuk menyembuhkan Boruto. Begitulah cara Boruto dihidupkan kembali guys. Dengan kata lain, Boruto merebut kembali 18% itu. Artinya Momoshiki tidak dapat mencapai reinkarnasi. Boruto senang dan merasa bahwa dirinya telah menang dari lakukan atau mati. Jadi Boruto mencegahmu dari reinkarnasi. Tapi Momoshiki mengatakan untuk jangan terlalu mementingkan diri Boruto sendiri. Momoshiki datang untuk memperingatkan Boruto. Meskipun telah diubah, itu masih terbuat dari sesuatu yang berasal dari data Otsutsuki. Itu tidak mengubah fakta bahwa semua 100% dari data Otsutsuki yang telah didekompresi. Dengan kata lain, Boruto sudah 100% murni Otsutsuki. Boruto adalah Otsutsuki yang lengkap. Dan berarti satu hal, bahwa Boruto sudah matang untuk menjadi pengorbanan hidup untuk Jubi. Bahkan Kode mungkin tahu tentang ini. Momoshiki mencoba memberitahu Boruto bahwa tidak aneh jika Boruto berubah menjadi makanan hewan untuk monster itu kapan saja. Momoshiki kemudian mengingatkan Boruto bahwa sebuah kebangkitan seperti apa yang baru saja terjadi pada Boruto tidak akan pernah terjadi lagi. Ketika Anda mati lagi, itu akan berakhir untuk Boruto. Kemudian Boruto menanyakan saat Momoshiki mengatakan sesuatu pada Boruto sebelumnya. Kilas balik Momoshiki saat dia berkata, mata birumu itu akhirnya akan mengambil semuanya menjauh darimu. Boruto mengatakan saat dia mati sekali. Dan Momoshiki bilang bahwa semuanya akan diambil dari Boruto. Boruto menegaskan apakah begitu juga peristiwa ini yang Momoshiki maksud. Disinilah Momoshiki tertawa terbahak-bahak. Ternyata Boruto salah tentang itu. Momoshiki tidak mengacu pada situasi ini. Momoshiki menyeringai dan berkata, kenapa? Hal ini terjadi pada Boruto. Bahkan Momoshiki tidak bisa melihat alasannya. Tapi Boruto pelajari akhirnya mengapa. Karena itu akan segera terjadi. Momoshiki menganggap Boruto anak nakal yang patut dikunjungi. Boruto tampak menatap Momoshiki. Dia sedikit lebih takut dari sebelumnya. Tentu karena tertawa Momoshiki sangat menyeramkan di sini guys. Kemudian beralih ke Eida yang bersandar di meja. Kode sekarang bersamanya. Eida menjelaskan bahwa Amado dilindungi tepat di pusat Konoha. Tapi tidak ada tanda cakar di dalam desa. Jadi bagaimana rencana Kode untuk lebih dekat dengan Amado?
Adegan beralih kembali ke pusat di punggung Shikamaru. Dia melihat Naruto dan Boruto yang berinteraksi sedikit lebih jauh darinya. Kemudian di akhir chapter, tampak Kode berkata bahwa tidak akan menjadi masalah. Ternyata, Kode sudah melakukan beberapa persiapan. Itulah sekian bocoran penuh manga Boruto chapter 67. Untuk pembahasan lanjutan akan kami bagikan di video selanjutnya ya guys.